Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayati dengan NIM H0711811005. Jadi saya akan menjelaskan mengenai skema kriptografi untuk kunci simetris DES dan AES. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah DES. Algoritma ini didasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel. DES termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis hiperblok. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Kemudian DES mengenkripsikan 64 bit plain text menjadi 64 bit ciphead text dengan menggunakan 56 bit kunci internal. Kemudian kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang panjangnya 64 bit. Kemudian skema global dari algoritma DES yaitu blok plain text dipermutasi dengan matriks permutasi awal. Kemudian hasil permutasi awal kemudian di ensiphering sebanyak 16 putaran, di mana setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Kemudian hasil ensiphering kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan menjadi blok ciphead text. Selanjutnya permutasi awal. Sebelum putaran pertama terhadap blok plain text dilakukan permutasi awal. Tujuannya yaitu untuk mengecek plain text sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Pengacakan dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi awal seperti yang kita lihat di sini. Kemudian cara membaca matriksnya yaitu dua entry ujung kiri atas yaitu 58 dan 50. Berarti kita pindahkan bit ke 58 ke posisi bit pertama dan pindahkan bit ke 50 ke posisi bit kedua dan seterusnya. Kemudian pembangkitan kunci internal. Dalam permutasi ini, tiap bit ke-8 dari ke-8 byte kunci diabaikan. Hasil permutasinya adalah sepanjang 56 bit, sehingga dapat dikatakan panjang kunci DES adalah 56 bit. Selanjutnya, 56 bit ini dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan, yang masing-masing panjangnya 28 bit, yang masing-masing disimpan di dalam chain roll dan D0 seperti yang kita lihat di sini pada slide. Kemudian selanjutnya, kedua bagian digeser ke kiri, sepanjang 1 atau 2 bit tergantung pada tiap putaran. Kemudian operasi pergeseran bersifat wrapping atau round shift. Selanjutnya ensiphering. Proses ensiphering terhadap blok plain text dilakukan setelah permutasi awal. Setiap blok plain text mengalami 16 kali putaran ensiphering. Setiap putaran ensiphering merupakan jaringan Feistel secara sistematis dinyatakan sebagai LI sama dengan RI kurang 1, kemudian RI sama dengan LI kurang 1, kemudian diksorkan F dalam kurung RI kurang 1, KI. Nah, selanjutnya hasil ekspansi yaitu E dalam kurung RI kurang 1 yang panjangnya 48 bit diksorkan dengan KI yang panjangnya 48 bit, maka menghasilkan vektor A yang panjangnya 48 bit. Setelah itu, vektor A dikelompokkan menjadi 8 kelompok, masing-masing 6 bit, dan menjadi masukan bagi proses substitusi. Kemudian proses substitusi dilakukan dengan menggunakan 8 buah kotak S-box, S1 sampai S8, di mana tiap kotak S menerima masukan 6 bit dan menghasilkan keluaran 4 bit. Nah, kelompok 6 bit pertama menggunakan S1, kelompok 6 bit kedua menggunakan S2, dan seterusnya. Kemudian permutasi terakhir. Permutasi terakhir dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok kiri dan kanan. Proses permutasi menggunakan matriks permutasi awal balikan.
seperti yang kita lihat di sini pada slide. Kemudian selanjutnya ada dekripsi. Untuk tiap putaran 16, 15, sampai 1, keluaran pada tiap putaran decrypt haring adalah LI sama dengan RI kurang 1. Kemudian RI sama dengan LI kurang 1 for F dalam kurung RI kurang 1, KI. Yang dalam hal ini R16, L16 itu adalah blok masukan awal untuk decrypt haring. Kemudian blok R16, L16 diperoleh dengan mempermutasikan hypertext dengan matriks permutasi. Setelah keluaran dari decrypt haring adalah L0, R0. Dengan permutasi awal akan didapatkan kembali blok plaintext semula. Kemudian selanjutnya untuk K15 dihasilkan dari C15, D15 yang mana C15, D15 diperoleh dengan menggeser C16 yang sama dengan C0 dan D16 yang sama dengan C0. Kemudian satu bit ke kanan. Kemudian sisanya K14 sampai K1 dihasilkan dari C14, D14 sampai C1, D1. Di sini dicatat bahwa CI kurang 1, DI kurang 1 diperoleh dengan menggeser CI dan DI dengan cara yang sama seperti pada tabel 1. Tetapi pergeseran ke kiri diganti menjadi pergeseran ke kanan. Selanjutnya mode DES. DES dapat dioperasikan dengan metode SCB, CBC, OFB, dan CFB. Namun yang paling sering digunakan adalah SCB. Kemudian selanjutnya keamanan DES. Keamanan DES ditentukan oleh kunci. Kemudian panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Kemudian pada rancangan awal, panjang kunci yang diusul IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NASA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Kemudian dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat 256 atau 72,057 dan seterusnya kemungkinan kunci. Kemudian jika serangan exhaustive key search dengan menggunakan prosesor paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan. Jadi seluruhnya diperlukan 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Kemudian yang kedua adalah algoritma Advanced Encryption Standard yang disingkat dengan AES. AES merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah blok hypertext simetrik yang dapat mengenkripsi dan dekripsi informasi. Kemudian algoritma ini adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Kecepatan komputer yang sangat pesat dianggap sangat membahayakan DES, sehingga pada tanggal 2 Maret tahun 2001 ditetapkanlah algoritma baru yaitu Regendel sebagai AES. Yang pertama, algoritma Regendel. Algoritma ini merupakan algoritma yang mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit. Panjang kunci dengan ukuran blok dapat dipilih secara independen, sama dengan DES. Setiap blok dienkripsi dalam jumlah putaran tertentu. Algoritma ini beroperasi pada orientasi byte. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Proses enkripsi melibatkan operasi substitusi dan permutasi.
Kemudian garis besar algoritma ini yang beroperasi pada blok 18 bit dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Add round K melakukan sort antara state awal dengan zipper K. Tahap ini disebut juga dengan initial round. Kemudian putaran sebanyak N R kurang 1 kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah pertama subbytest, substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi S-box. Kemudian shift row, pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Kemudian mix column, mengacak data di masing-masing kolom array state. Kemudian add round K, melakukan sort antara state sekarang round K. Kemudian final round, proses untuk putaran terakhir yaitu subbytest, kemudian shift row, kemudian add round K. Yang kedua, enkripsi. Pada enkripsi, blok plaintext disimpan di dalam matriks yang bernama state. Untuk blok 128 bit, ukuran state adalah 4x4. Selanjutnya, initial round. Dilihat terdapat state awal dengan zipper K dengan notasi hex. Proses initial round untuk mengombinasikan state awal dengan zipper K menggunakan sort. Kemudian subbytest. Pada proses subbytest dilakukan penukaran matriks hasil initial round dengan tabel S-box. Berikut tabel S-box. Misalnya 19 kita ambil digit kiri yaitu 1 dan digit kanan adalah 9. Sehingga kita cocokkan pada tabel S-box. Hasilnya adalah 64. Diulang terus hingga semua unsur pada matriks. Kemudian shift row. Pada proses shift row, kita melakukan pergeseran setiap elemen blok yang dilakukan per barisnya, yaitu baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran 1 byte, baris ketiga dilakukan pergeseran 2 byte dan begitupun seterusnya. Di sini baris pertama dilakukan pergeseran satu baris pada gambar ini kita lakukan pergeseran pada baris kedua yaitu sebanyak 1 byte sehingga menghasilkan matriks seperti ini. Kemudian selanjutnya lakukan pergeseran hingga baris keempat sehingga kita menghasilkan matriks yang seperti ini. Kemudian mix column. Pada proses mix column, kita melakukan perkalian tiap elemen dari hasil matriks shift row dengan tabel yang sudah ditetapkan. Add round K. Pada proses add round K sama dengan initial round, yaitu mengombinasikan hasil matriks mix column dengan round K yang didapatkan dari pembangkitan kunci. Kemudian misalnya terdapat matriks hasil mix column dan round K seperti pada gambar ini. Kemudian kita sortkan ke dalam kolom pertama state dengan kolom pertama round K seperti pada gambar ini. Maka kita hasilkan hasilnya seperti pada gambar kuning. Kemudian hasil add round K terhadap seluruh kolom state-nya adalah seperti pada gambar yang ini. Kemudian kita ke implementasi untuk DES. Di sini terdapat beberapa fungsi untuk mengkonversi key maupun pesan baik itu dari heksadesimal ke biner atau ke biner ke heksadesimal. Kemudian di sini pada fungsi ini yang pertama adalah proses pembangkitan kunci. Pada fungsi PC1 ini digunakan untuk mengompresi key atau kunci eksternal ke 64 bit.
menjadi 56 bit. Kemudian selanjutnya pada fungsi ini, setelah dilakukan kompresi, selanjutnya hasil kompresi tersebut dibagi dua, lalu dilanjutkan pada fungsi key schedule. Pada fungsi ini, key yang telah dibagi dua tersebut masing-masing posisi setiap unsur dalam key tersebut digeser. Setelah itu, pada fungsi ini selanjutnya melangkah ke PC2. Pada fungsi ini, key yang dibagi dua pada fungsi key schedule dijumlahkan dan disatukan lagi. Kemudian langkah 3 dan 4 dilakukan sebanyak 16 kali. 16 kali. Proses ini disebut operasi 16 putaran. Setelah 16 putaran selesai, didapatkan 16 kunci internal yang mempunyai panjang 84 bit. Kemudian selanjutnya pada fungsi ini. Ini adalah proses enkripsi. Terdapat beberapa proses pada enkripsi, yaitu pertama initial permutation. Pada proses initial permutation ini bertujuan untuk mengecek plain text atau pesan sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Kemudian proses selanjutnya yaitu fungsi ini, yaitu operasi enkripsi. Pada proses ini digunakan fungsi yang ini untuk dalam fungsi ini akan dilakukan putaran kepada pesan yang akan dienkripsi. Setiap putaran terjadi beberapa proses expanded block, short, white key, S-box, dan final box. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pada fungsi ini. Pada fungsi ini terjadi proses ekspansi yang memperluas blok yang panjangnya 32 bit menjadi blok 48 bit. Setelah itu, pada fungsi ini vektor yang dihasilkan dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing 6 bit dan dimasukkan ke dalam proses substitusi. Proses substitusi dan masing-masing kelompok akan menghasilkan output 6 bit. Kemudian yang selanjutnya pada fungsi yang ini adalah proses permutasi bertujuan untuk mengecek hasil proses dari substitusi yang telah dilakukan. Kemudian pada fungsi ini, setelah proses permutasi selesai, hasil dari proses tersebut akan dikembalikan ke bentuk awal sebelum dilakukan initial permutation menggunakan fungsi inverse initial permutation. Kemudian selanjutnya pada fungsi yang ini, hasil dari inverse tersebut merupakan hasil dari putaran pertama. Langkah 6 sampai 13 dilakukan sebanyak 16 putaran. Lalu diubah hasil tersebut dari biner ke heksadesimal. Kemudian yang terakhir adalah proses dekripsi, di mana dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi.
Hanya saja dalam proses enkripsi menggunakan kunci 1, 2, 3, sampai 16, sedangkan pada dekripsi mulai dari kunci 16, 15, 14 sampai dengan 1. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada implementasi untuk algoritma AES. Pada fungsi ini kita menggunakan split by test. Digunakan untuk memecah string menjadi list yang berisi beberapa by test. Setelah itu untuk fungsi ini kita membuat matriks. Setelah itu kita gunakan rotate word untuk isi matriks digeser secara wrapping pada 3 baris terakhir array state. Kemudian yang selanjutnya pada fungsi ini kita gunakan untuk mengonversi biner ke integer. Nah, selanjutnya pada fungsi ini kita gunakan untuk mengonversi nilai heksadesimal ke biner. Untuk fungsi xbox ini kita buat enkripsi dalam bentuk heksadesimal. Kemudian selanjutnya pada langkah ini kita membuat kunci dengan menggunakan earphone dan XOR. Lalu setelah itu pada kunci ini kita melakukan pencocokan kunci karena terdapat ada 3 kunci, yaitu 128, 192, dan 256. Setelah melakukan pencocokan, maka kita pada fungsi ini kita membuat kunci. Nah, setelah itu kita gunakan fungsi ini untuk mengonversi nilai biner ke heksadesimal. Kemudian untuk fungsi yang ini kita serahkan setiap kolom sebagai polinom 4 suku pada GF2 pangkat 8. Setelah itu pada fungsi ini kita transformasi mix kolom yang akan mengalihkan setiap kolom dari array state dengan satuan polinom. Kemudian selanjutnya pada bagian ini kita melakukan perkalian matriks. Selanjutnya pada fungsi ini kita dilakukan operasi enkripsi yang menggunakan 2 parameter, yaitu pesan dan key atau kunci. Proses pertama yang dilakukan, pesan diubah ke dalam bentuk biner lalu dibagi ke dalam bentuk matriks 4x4. Kemudian dilakukan iterasi sampai 9 kali sampai dihasilkan ciphertext heksadesimal. Kemudian setelah itu fungsi ini dilakukan operasi dekripsi yang menggunakan 2 parameter, yaitu pesan dan key. Proses pertama yang dilakukan yaitu pesan diubah ke bentuk biner lalu dibagi ke dalam bentuk matriks 4x4. Dilakukan iterasi sampai 9 kali sampai dihasilkan ciphertext string. Setelah kita melakukan dekripsi, maka kita akan memperoleh hasil seperti pada yang dilihat di layar ini.